Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari Himaptika UM Surabaya. Kali ini kami akan menjelaskan tentang bilangan bulat dan pecahan. Apa sih itu bilangan bulat? Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan 0 yaitu 0. Bilangan bulat negatif dimulai dari -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Bilangan bulat juga terdiri dari bilangan-bilangan seperti bilangan cacah, bilangan asli, bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan prima. Bilangan cacah yaitu bilangan yang dimulai dari 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan asli yaitu bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan genap yaitu bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Adapun bilangan prima yaitu bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Penjumlahan bilangan bulat. Contoh 2 ditambah 2. 2 adalah bilangan bulat positif. Jika kita menggunakan garis bilangan, maka arah panahnya menghadap ke kanan. Ditambah 2, 2 juga bilangan positif, maka arah panahnya menghadap ke kanan. 2 ditambah 2 hasilnya 4. Contoh selanjutnya ada 7 ditambah -2. 7 adalah bilangan bulat positif, maka arah panahnya menghadap ke kanan. -2 yaitu bilangan negatif, maka arah panahnya menghadap ke kiri. Jadi hasil dari 7 ditambah -2 adalah 5. Selanjutnya pengurangan bilangan bulat. Adapun contohnya yaitu 5-1. 5 adalah bilangan bulat positif, maka arah panahnya menghadap ke kanan. -1 adalah bilangan bulat negatif, maka arah panahnya menghadap ke kiri. Jadi hasil dari 5-1 adalah 4. Contoh selanjutnya yakni -6, -2. -6 dan -2 adalah sama-sama bilangan bulat negatif, maka arah panahnya menghadap ke kiri. Hasil dari -6 dan -2 adalah -8. Selanjutnya perkalian bilangan bulat. Terdapat beberapa sifat perkalian bilangan bulat yang harus diketahui. Yang pertama, apabila kedua bilangan mempunyai tanda yang sama, maka hasil perkaliannya adalah positif. Contohnya ada positif 3 dikalikan positif 2, maka hasilnya positif 6. -7 dikalikan -3 hasilnya positif 21. Yang kedua, apabila bilangan mempunyai tanda yang berbeda, maka hasil perkaliannya adalah negatif. Contohnya ada 4 dikalikan -5 hasilnya -20. -3 dikalikan 1 hasilnya -3. Yang ketiga, apabila bilangan 0 dikalikan dengan bilangan bukan 0, maka hasilnya perkaliannya adalah 0. Contohnya ada 5 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 12 hasilnya 0. Pembagian bilangan bulat. Ada beberapa sifat pembagian bilangan bulat yang harus diketahui. Yang pertama, apabila kedua bilangan mempunyai tanda yang sama, maka hasil perkaliannya adalah positif. Contohnya, positif 10 dibagi positif 2 hasilnya positif 5. Negatif 6 dibagi negatif 2 hasilnya positif 3. Yang kedua, apabila kedua bilangan mempunyai tanda yang berbeda, maka hasil pembagiannya yaitu negatif. Contohnya ada positif 21 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 7. Negatif 50 dibagi positif 5 sama dengan negatif 10. Selanjutnya ada sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Ada 3, yaitu yang pertama sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, yang ketiga sifat distributif. Sifat komutatif juga disebut dengan sifat pertukaran. Sifat komutatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Terdapat contoh 8 ditambah 10 sama dengan 10 ditambah 8. 8 ditambah 10 sama dengan 18. Begitupun juga dengan 10 tambah 8 sama dengan 18. Contoh selanjutnya yakni ada perkalian.
3 dikalikan 9 sama dengan 27. 9 dikalikan 3 sama dengan 27. Selanjutnya terdapat sifat asosiatif. Sifat asosiatif juga disebut dengan sifat pengelompokan. Sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Contohnya 5 ditambah dalam kurung 7 ditambah 3 sama dengan dalam kurung 5 tambah 7 ditambah 3. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Maka 5 ditambah 10 sama dengan 15. Begitupun dengan yang sampingnya, 5 ditambah 7 sama dengan 12. 12 ditambah 3 sama dengan 15. Pada perkalian contohnya ada 8 dikalikan dalam kurung 3 kali 6. 3 kali 6 sama dengan 18. 18 dikalikan 8 hasilnya 144. Sama halnya dengan 8 kali 3 sama dengan 24 dikalikan 6 hasilnya 144. Selanjutnya sifat distributif. Sifat distributif juga disebut dengan sifat penyebaran. Pada operasi perkalian terhadap penjumlahan 4 dikalikan dalam kurung 2 ditambah 5. Maka jika kita menggunakan sifat distributif, menghitungnya 4 kali 2 ditambah 4 kali 5. 4 kali 2 sama dengan 8, 4 kali 5 sama dengan 20. 8 ditambah 20 sama dengan 28. Atau bisa juga dengan 4 dikali dalam kurung 2 ditambah 5. Kita hitung dulu yang di dalam kurung, yaitu 2 tambah 5 sama dengan 7. 4 kali 7 sama dengan 28. Selanjutnya bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bentuk umum dari bilangan berpangkat yaitu A pangkat N sama dengan A kali A titik kali A sampai N faktor. Nah, bilangan positif jika berpangkat genap maupun ganjil maka hasilnya positif. Akan tetapi jika bilangan negatif berpangkat genap akan bernilai positif. Sedangkan bilangan negatif jika dipangkatkan ganjil maka hasilnya negatif. Contoh, bilangan positif yang berpangkat genap maupun ganjil ada 2 pangkat 2, maka artinya 2 dikalikan 2 sama dengan 4. 7 pangkat 5, 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 sama dengan 16.807. Contoh bilangan negatif yang berpangkat genap. Min 9 pangkat 2 artinya min 9 kali 9. Min kali min adalah positif, maka positif 81 hasilnya. Jika ada bilangan negatif yang berpangkat ganjil, contohnya min 4 pangkat 7. Min 4 kali 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 min 4 sama dengan negatif 16.384. Selanjutnya ada sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama ada A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah, di sini jika kita menemukan bilangan bulat yang basisnya sama, maka kita hanya menjumlahkan pangkatnya saja. Contohnya ada 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4. Jadi kita menjumlahkan pangkatnya yaitu 2 pangkat 3 ditambah 4 yaitu 2 pangkat 7 yang hasilnya 128. Sifat selanjutnya yaitu ada A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N dan A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya ada 3 pangkat 5 per 3 pangkat 2. Per juga bisa diartikan dengan bagi. Jika ada per atau pembagian, pangkatnya tinggal dikurangkan saja. 3 pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 3 dan hasilnya adalah 27. Sifat selanjutnya yaitu ada dalam kurung A pangkat M, lalu di luar kurungnya ada N. Nah, itu kita tinggal mengalihkan saja yaitu A pangkat M kali N. Contohnya ada 5 pangkat 2 dan dipangkatkan 4. Jadi kita menyelesaikannya dengan 5 pangkat 2 dikalikan 4 sama dengan 5 pangkat 8. 5 pangkat 8 hasilnya 390.628. Sifat selanjutnya ada A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Contohnya ada dalam kurung 7 kali 9 dipangkatkan 2, maka sama halnya dengan dihitung 7 pangkat 2 kali 9 pangkat 2, yaitu 7 kali 7 49, 9 kali 9 yaitu 81, maka hasil dari 49 kali 81 adalah 3.969.
Sifat bilangan berpangkat selanjutnya yakni A pangkat 0 sama dengan 1. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 adalah hasilnya 1. Contohnya 8 pangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1. Sifat selanjutnya yakni ada A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Di sini kita mengubah pangkatnya menjadi positif, maka menjadi 1 per A pangkat N. Adapun contohnya yaitu 10 pangkat min 2. Jika kita mengubah dengan pangkat positif, maka menjadi 1 per 10 pangkat 2 atau 1 per 100. Sifat selanjutnya yakni ada A pangkat 1 per M sama dengan A akar M. Adapun contohnya yaitu 27 pangkat 1 per 3 sama dengan 27 akar 3 sama dengan 3. Sifat selanjutnya yakni ada A pangkat N per M sama dengan A pangkat N akar M. Contohnya ada 8 pangkat 2 per 6. Kita ubah menjadi 8 pangkat 2 akar 6. 8 pangkat 2 yaitu 64. 64 akar 6 yaitu 2. Selanjutnya ada A pangkat N per M sama dengan 1 per A pangkat N akar M. Contohnya ada 8 pangkat min 2 per 6 sama dengan 1 per 8 pangkat 2 akar 6. 8 pangkat 2 yaitu 64, jadi 1 per 64 akar 6. 64 akar 6 yaitu 2, jadi hasilnya 1 per 2. Selanjutnya yakni bentuk akar. Bentuk umum dari bentuk akar yaitu A akar M sama dengan B. Adapun contohnya yaitu 9 akar 2 atau 9 akar kuadrat sama dengan 3. Akar 3 dari 125 adalah 5, yaitu 5 kali 5 kali 5. Akar 4 dari 1296 yaitu 6. Selanjutnya ada sifat-sifat bentuk akar. Jika A lebih dari 0, B lebih dari 0, C lebih dari 0, dan D lebih dari 0, maka berlaku sifat akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Sifat kedua ada akar A per B, berlaku akar A per akar B. Dengan B tidak boleh sama dengan 0. A akar B dikalikan C akar D sama dengan A kali C akar B kali D. A akar B plus minus C akar B, maka A plus minus C akar B. Selanjutnya yakni merasionalkan bentuk akar. Bentuk akar yang pertama yaitu A per akar B. Kita merasionalkannya dengan mengalihkan akar B per akar B. Maka A per akar B dikalikan akar B per akar B. A dikalikan akar B hasilnya A akar B. Akar B dikalikan akar B hasilnya B. Hasil dari A per akar B dirasionalkan menjadi A per B akar B. Bentuk selanjutnya yakni 1 per akar A plus akar B. Kita merasionalkannya dengan mengalihkan akar A min akar B per akar A min akar B. Jadi 1 per akar A ditambah akar B dikalikan akar A min akar B per akar A min akar B. 1 dikalikan akar A min akar B hasilnya akar A min akar B. Akar A ditambah akar B dikalikan akar A min akar B hasilnya A min B. Bentuk selanjutnya yakni 1 per A min akar B sama dengan 1 per A min akar B dikalikan akar A ditambah akar B per A tambah akar B. Hasilnya 1 dikalikan akar A ditambah akar B yaitu akar A tambah akar B. A min akar B dikalikan A plus akar B hasilnya A kuadrat min B. Jadi hasilnya akar A plus akar B per A kuadrat min B. Selanjutnya pecahan. Diberikan contoh ketika kerja kelompok, Mama Rina memberikan pai susu untuk Rina dan teman-temannya. Ara, Citra, dan Elesia kebagian rata. Berapa bagian yang diperoleh masing-masing teman Rina? Yang pertama, ada 4 anak yang akan mendapat pai susu, yaitu ada Rina, Ara, Citra, dan Elesia. Setiap anak mengambil 1 bagian. Jadi bagian yang didapat setiap anak yaitu 1/4, di mana 1 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Selanjutnya membandingkan dan mengurutkan pecahan. 1/2 dan 3/4.
kita ketika membandingkan pecahan, kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kelipatan 2 dan 4 yaitu 4, maka 1/2 kita ubah menjadi penyebutnya 4. 2 dikalikan 2 sama dengan 4, maka pembilangnya juga dikalikan 2, yaitu 2/4 dan 3/4. Jelas lebih besar 3/4. Selanjutnya ada 3/6 dan 3/4. Kelipatan dari 6 dan 4 yaitu 12. Yang pertama dikalikan 2, yaitu 3 kali 2 sama dengan 6. Yang kedua dikalikan 3, 3 kali 3 sama dengan 9. Maka 6/12 dan 9/12 hasilnya lebih besar, yaitu 9/12. Selanjutnya mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Ada 2/6, 4/3, 1/2, dan 3/4. Yang pertama kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kelipatan dari 6, 3, 2, dan 4 yaitu 12. Jika penyebutnya 12, maka 6 harus dikalikan 2. Begitu juga pembilangnya, 2 dikali 2 sama dengan 4. Jika 3, maka dikalikan 4. 4 kali 4 yaitu 16. Jika penyebutnya 2, maka dikalikan 6. 1 dikalikan 6 hasilnya 6. Jika penyebutnya 4, maka dikalikan 3. 3 dikalikan 3 sama dengan 9. Jadi ada 4/12, 16/12, 6/12, 9/12. Jika kita urutkan dari yang terkecil, yaitu ada 2/6, 1/2, 3/4, dan 4/3. Selanjutnya ada operasi hitung pada pecahan. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Adapun contohnya yaitu Rina membeli buah apel setengah kilogram untuk temannya. Karena hanya dapat sedikit, ia membeli lagi buah apel sebanyak 3/4 kilogram. Berapa jumlah keseluruhan berat apel yang dibeli Rina? Yang pertama, Rina membeli setengah kilogram. Yang kedua, membeli 3/4 kilogram. Maka 1/2 ditambah 3/4. Kita samakan terlebih dahulu kelipatan dari 2 dan 4 yaitu 4. Jadi 2 dikalikan 2 sama dengan 4. 1 kali 2 sama dengan 2. 2/4 ditambah 3/4 sama dengan 5/4. Bisa dibuat pecahan campuran menjadi 1/4 kilogram. Jadi Rina membeli apel 5/4 atau 1/4 kilogram. Contoh pengurangan pecahan yaitu Hana membekal kue tart. Ia ingin membagikan ke 3 orang temannya. Akan tetapi ada 2 teman Hana yang menolaknya. Kue Hana sisa berapa ya? Jawab. Yang pertama, Hana akan membagikan ke 4 temannya. Jadi ditulis 4/4. Sedangkan yang memakan kue hanya 2, yaitu 2/4 bagian yang termakan. Jadi berapa ya sisanya? Jadi yang pertama utuhnya kan 4/4 dikurangi yang termakan yaitu 2/4. 4/4 dikurangi 2/4 hasilnya 2/4. Bisa juga disederhanakan menjadi 1/2. Jadi sisa kue Hana ada 2/4 atau 1/2 bagian. Selanjutnya perkalian dan pembagian pecahan. Adapun contohnya yaitu 1/3 siswa di kelas Bu Hera mempunyai kucing. Dari siswa tersebut ada setengah yang mempunyai jenis Anggora. Berapa pecahan siswa di kelas Bu Hera yang mempunyai kucing Anggora? Yang pertama tinggal kita mengalihkan saja 1/3 dengan 1/2. 1 dikalikan 1, 1. 3 dikalikan 2, 6. Jadi ada 1/6 siswa yang mempunyai kucing Anggora. Contoh pembagian pecahan. Charlie mempunyai 4/5 tangki bensin di mobilnya. Ia menggunakan 2/10 tangki setiap harinya. Berapa hari bensin di mobilnya bertahan? Jawab. Yang pertama, terdapat persediaan 4/5 tangki dan setiap harinya terkurangi 2/10 tangki. Jadi kita membaginya 4/5 dibagi 2/10. 4/5 itu kita ubah menjadi perkalian, yaitu 4/5 dikalikan 10/2. Iya, 2/10 dibalik menjadi 10/2. Jadi 4 kali 10 sama dengan 40. 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi 40/10 sama dengan 4. Jadi dalam 4 hari bensin dalam mobil Charlie akan habis. Terima kasih teman-teman. Thank you for watching and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.